Berawal dari seorang bermaga Chow yang sedang bermimpi, di mana dalam mimpi itu semua keluarga Chow dibinasakan oleh orang misterius bermata satu. Jadi siapakah orang misterius yang bermata satu ini? Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita bahas ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dari dalam sebuah rumah seorang bermarga Sima yang berada di kota Hene. Terlihat ada 3 orang tetua di dalam rumah itu yang sedang menggosip, di mana mereka membicarakan orang yang bernama Sulin, yang selalu membuat masalah dan selalu meminta imbalan tinggi. Di sana juga terlihat seseorang yang sedang duduk santai, dan dia bernama Zongda, atau yang lebih kita kenal sebagai Simayi. Ia lalu berkata kepada para tetua yang dari tadi sedang ngegosip bahwa ia akan segera melenyapkan Sulin agar tidak banyak menimbulkan masalah. Sontak batu giok yang berada di genggaman salah satu dari tetua itu pun terjatuh karena mereka terkejut dengan perkataan Zongda. Para tetua itu lalu mengatakan kalau Sulin adalah penasihat utama dari Dongzu yang akan datang ke sini atas perintah dari Dongzu sendiri. Dan mereka juga mengatakan kalau Dongzu juga akan menguasai dunia dan tentunya keluarga Sima akan memiliki masa depan yang cerah. Dengan sambil mengantuk, Zongda pun menunjukkan wajah yang mengejek perkataan para tetua itu. Dan salah satu tetua itu lalu mengatakan cuma butuh 1 hari saja untuk Sulin bisa sampai ke Kabupaten Wen. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kapal yang membawa Sulin beserta para pasukannya. Di sana terlihat Ketua Su sedang mengobrol dengan Jenderal Zhou, di mana Ketua Su mengatakan kalau mereka sudah sebulan ini berlayar dan semua pasukan yang berada di kota Hene telah bergabung bersama mereka. Namun hanya pasukan dari keluarga Sima saja yang belum bergabung dengan mereka, karena keluarga Sima merupakan keluarga terkaya di kota Hene. Dan karena saking pentingnya keluarga Sima ini, sampai-sampai Sulin yang harus datang menemuinya. Kembali lagi di keluarga Sima, di mana terlihat seorang wanita sedang mengantarkan teh dan melanjutkan obrolan, di mana para tetua di sana terus saja meninggi-ninggikan Sulin dan Lubu yang merupakan teman dari Sulin. Zongda kemudian mengatakan jika orang yang berbakat itu berasal dari generasi ke generasi dan dinasti itu hanya berumur beberapa tahun saja. Maka saat ini dinasti sudah berumur tua dan sudah pasti sekarang ia sangatlah lemah. Tak terkecuali Sulin dan juga Dongzu yang pasti akan meningsoy. Kembali lagi di kapal Sulin, di mana saat mereka hampir sampai, tiba-tiba ada seseorang yang menghadang laju kapal mereka. Dia adalah salah satu dari pasukan sisa. Dan tanpa banyak bicara ia pun segera menaiki kapal dan langsung melakukan pembantaian. Dan pertarungan pun terjadi. Namun saat ia akan membunuh Sulin, tiba-tiba datang seseorang dengan kemampuan yang sangat tinggi. Dia bernama Zhao, anak dari Jenderal Zhao. Dia lalu bertarung dengan pasukan sisa tersebut. Dengan menggunakan teknik pedang Changsan, Zhao akhirnya berhasil memukul pasukan sisa itu sampai terpental ke dalam laut. Namun setelah beberapa saat pasukan sisa muncul lagi dari dalam air, di mana dia langsung mengincar Sulin dan berhasil menebas kepalanya beserta ayahnya yang berada tepat di belakang Sulin dan membuat mereka harus terkapar. Zhao kemudian terlihat terpukul atas kematian ayahnya, di mana dia terlihat sedang berduka di hadapan jasad ayahnya. Namun tiba-tiba datang 3 orang bertopeng yang langsung menyerangnya. Tapi dengan kemampuan Zhao dia langsung berbalik badan dan pertarungan pun terjadi. Yang mana 3 orang bertopeng itu ternyata adalah utusan dari Sulin yang diutus untuk membawa Zhao ke tempat rahasianya. Setelah mendengar penjelasan dari pria bertopeng itu, Zhao pun akhirnya ikut dengannya. Sesampainya di sana, Sulin kemudian menawarkan kepada Zhao untuk menjadi anak angkatnya, karena Sulin mengetahui kalau Zhao memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi, sama seperti Lubu, teman dari Sulin yang dibicarakan para tetua tadi di rumah keluarga Sima. Namun saat sedang berbicara, tiba-tiba mereka melihat pemimpin dari pasukan sisa yang dikenal bermata satu, di mana ia berdiri di atas tebing di pinggir laut dan menunjuk ke arah kapal, sehingga membuat semua orang dalam kapal menjadi panik. Zhao lalu mengatakan kalau dia mengenalnya karena pemimpin pasukan sisa itu pernah datang ke rumahnya dan dia mengajak ayahnya untuk bergabung dengan pasukan sisa.
namun ayahnya mengangkat pemimpin pasukan sisa itu sebagai anaknya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Zhao sebenarnya adalah anak angkat dari Jenderal Zhao, karena Jenderal Zhao cuma memiliki satu anak kandung perempuan. Jadi pemimpin pasukan sisa itu sebenarnya adalah Zhao itu sendiri. Dan tak lama kemudian di atas tebing terlihat seseorang membakar pemimpin pasukan sisa tersebut, yang ternyata itu adalah sebuah patung, karena orang yang asli berada di dalam kapal bersama Su Lin. Zhao lalu menunjukkan identitas aslinya dengan mengenakan penutup mata yang bergambar tengkorak kadal, dan seorang wanita cantik yang bernama Meng segera melepaskan panah besar ke arah kapal. Su Lin yang mengetahui kalau Zhao adalah pemimpin pasukan sisa akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghabisinya. Namun sayangnya mereka semua bukanlah tandingannya. Su Lin yang terlihat ketakutan pun akhirnya dibabat habis oleh Zhao, dan cerita episode pertama pun selesai. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Saya Mimin dengan HP layar retak. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye.